Yang terhormat Bapak Dadang Supriyatna SPD MPD beserta Ibu Teti Nurhadiati SSMPD, perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Haji Suwati MPD selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memimpin doa. Amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berilah kekuatan untuk menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu atau yang mewakilinya, yang saat ini diwakili oleh Bapak Suwati, Bapak Korwas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Ibu Bapak pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Ibu Bapak panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Terhormat Ibu Bapak pengawas yang hadir pada kegiatan prakarya orientasi ini, Ibu Bapak kepala sekolah, para pengajar praktik dan para CGP yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat qudrat dan iradahnya lah kita dapat berkumpul, bertatap muka, bertemu wajah di auditorium SMA Negeri 1 Sindang Indramayu dengan keadaan sehat walafiat dan bahagia. Mohon izin Ibu Bapak, ada salam dari Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Muhammad Hartono MED. Oh, bukan Dr. Andes ya, Muhammad Hartono SH MED. Ya, beliau saat ini belum berkesempatan untuk hadir bersama-sama kita karena ada kegiatan yang perlu beliau hadiri di tempat yang lain. Ibu Bapak yang berbahagia, alhamdulillah ya, akhirnya kita dapat memulai kegiatan program pendidikan guru penggerak untuk angkatan ke-7. Ini adalah kedua kalinya di Kabupaten Indramayu setelah sebelumnya Kabupaten Indramayu ini ada program guru penggerak di angkatan ke-4. Artinya Ibu Bapak ini pesertanya pun lonjakannya luar biasa.
ya. Di angkatan sekarang, di angkatan 7 ini Ibu Bapak pesertanya 224 CGP dengan 31 pengajar praktik. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Indramayu ya. Luar biasa ya Ibu Bapak ya. Iya. Ibu Bapak para calon guru penggerak, insya Allah Ibu Bapak kemarin sudah mengawali dengan kegiatan pretest ya. Ibu Bapak ya, gimana pretestnya, susah? Iya. Susah submit Pak gitu ya, ada banyak alat ya. Ya banyak kendala. Insya Allah Ibu Bapak kendala ini memang akan menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik lagi dalam penyelenggaraan kegiatan. Tadi malam dapat informasi katanya ATK baru datang jam 2 malam Pak gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan laporan-laporan ini akan kami tindak lanjuti, akan kami lakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang atas pelayanan yang kami berikan. Ibu Bapak, saya izin menyampaikan dulu terkait dengan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Apa sih itu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat ya Ibu Bapak ya? Jadi Ibu Bapak, sehubungan dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022, maka P4TK yang saat itu menjadi pusat pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan baik di bidang TK, PLB, IPA gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi, tapi sudah melebur menjadi Balai Besar Guru Penggerak. Di Indonesia ada 6 balai besar guru penggerak. Ada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara di provinsi-provinsi lainnya, yaitu di kurang lebih 27 provinsi yang lainnya, itu namanya Balai Guru Penggerak. Lah apa bedanya Pak Balai Besar dengan Balai? Balai Besar ada fungsi pemberdayaan atau pengembangan media dan pengembangan inovasi. Jadi ada lebihnya dari Balai Guru Penggerak yang ada di setiap provinsi. Nah Ibu Bapak, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat adalah melakukan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB gitu ya, SMK nggak, SLB gitu ya, semua jenjang, maksudnya semua jenjang, dan para kepala sekolah, pengawas sekolah, calon kepala sekolah, dan calon pengawas sekolah. Jadi kami melakukan tugas pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Saat ini kami juga hadir di kegiatan pelatihan kepala sekolah ya Ibu Bapak ya di Wiwi Perkasa. Kalau tidak salah ya Ibu Bapak, ada kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang mengundang kami para pelatihnya untuk melakukan kegiatan penguatan manajerial. Jadi kami hadir Ibu Bapak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat ini untuk lebih dekat kepada guru-guru yang ada di Provinsi Jawa Barat, sehingga menjadikan Provinsi Jawa Barat ini sebagai provinsi juara gitu ya. Ya, jadi Ibu Bapak jangan segan-segan untuk hadir ke kantor kami. Kantor kami ada di Jalan Diponegoro nomor 12 Kota Bandung, itu kantor pusatnya. Kantor cabangnya ada di Jalan Dr. Cipto nomor 9. Jadi waktu itu Dr. Cipto nomor 9 itu adalah P4TK TKPLB ya, yang sekarang melebur menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kami berharap bahwa Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat ini dapat menjadi center of excellence-nya para guru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi sekali lagi jangan segan-segan untuk datang menanyakan segala sesuatu, baik terkait dengan program-program prioritas dari kementerian. Seperti kita tahu bahwa di kementerian ini ada 3 program prioritas yang utama gitu ya, menyentuh para guru, yaitu program Guru Penggerak episode 5, program Sekolah Penggerak episode 7, dan implementasi kurikulum merdeka. Kami mengorganisasi kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah sekarang di program episode 5 ya, program pendidikan guru penggerak, Ibu Bapak alhamdulillah kita sudah masuk ke angkatan 7 ya, angkatan 7. Kemarin kita sempat tertunda Ibu Bapak di
PGP Angkatan 4 yang harusnya sudah selesai. Ini Kabupaten Indramayu juga ada yang pesertanya ya. Nah, harusnya sudah selesai, para CGP-nya mungkin bisa daftar jadi PP, PP-nya bisa daftar jadi fasil, agak tertunda karena adanya Permendikbud 14 tersebut. Kami karena ya Ibu Bapak dapat bayangkan ada 2 rumah tiba-tiba disatukan gitu ya, maka itu perlu penyesuaian termasuk penyesuaian anggaran gitu ya. Jadi selama 2 bulan kemarin kami off kegiatannya karena ya anggarannya belum turun. Alhamdulillah untuk angkatan 7 ini beruntung Ibu Bapak ya. Kemarin angkatan 6 lokakarya orientasinya dilakukan secara daring. Kalau kita angkatan 7 alhamdulillah dilakukan secara luring ya, walaupun panas-panas gimana gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, ada satu lagi Ibu Bapak berdasarkan Kepdirjen nomor 1302 tahun 2022. Kalau dulu di angkatan 1 sampai angkatan 4 setiap lokakarya itu adalah setiap masa penghargaannya Ibu Bapak guru dengan kegiatannya di hotel ya Ibu Bapak ya, di hotel sejuk gitu ya, pakai AC gitu ya. Nah, dengan adanya Kepdirjen tersebut maka pelaksanaan tidak dapat lagi dilaksanakan di hotel. Mohon maaf, kita di sekolah saja gitu ya, ataupun di instansi pemerintah lainnya gitu ya. Ya mungkin efisiensi ya Ibu Bapak ya. Ya, semangat Ibu Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu Pak Korwas ya keadaannya. Nah, Ibu Bapak, pada hari ini Ibu Bapak akan menjalani lokakarya orientasi. Nanti Ibu Bapak akan didampingi oleh para pengajar praktik yang hebat. Ibu Bapak, seleksinya tidak kalah susah dengan seleksi para CGP. Sama gitu ya. Jadi para pengajar praktik ini sudah guru-guru atau kepala sekolah yang terpilih untuk menjadi pengajar praktik. Nah, nanti Ibu Bapak selama perjalanan program pendidikan guru penggerak yang untuk angkatan 7 ini hanya 6 bulan secara desain, tapi mungkin pelaksanaannya bisa lebih dari 6 bulan gitu ya, karena kita lewat tahun anggaran Ibu Bapak ya. Lewat tahun anggaran biasanya Januari Februari anggaran belum turun Ibu Bapak, jadi Januari Februari kita off dulu gitu ya, Januari Februari off dulu. Maret, April, Mei, Juni insya Allah jalan lagi gitu ya. Nah, desainnya memang 6 bulan gitu ya, desainnya 6 bulan. Nah, di dalam desain 6 bulan ini Ibu Bapak akan mempelajari 10 modul yang terbagi menjadi 3 paket modul gitu ya. Modul pertama ada refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nanti Ibu Bapak akan mengenal kembali Tuturi Handayani, Ingat Hosintuloro, Ingmadio Mangunkarso, lalu guru sebagai petani dan lain sebagainya. Nanti Ibu Bapak akan belajar tentang itu di modul pertama. Di modul kedua Ibu Bapak akan belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, apa saja yang dapat dilakukan oleh para guru penggerak. Di modul ketiga Ibu Bapak akan belajar mengenai visi guru penggerak. Di modul keempat Ibu Bapak akan belajar tentang budaya positif. 4 modul itu akan kita selesaikan di tahun 2022. Ya, 4 modul itu akan kita selesaikan di tahun 2022 insya Allah sampai Desember ya, 23 Desember 2022 akhir pengumpulan tugas untuk demonstrasi kontekstual. Nah, di tahun depan mungkin di bulan Maret ya, kita akan mulai lagi ke paket modul 2. Paket modul 2 itu ada 3 modul gitu ya. Modul pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita sudah saatnya Ibu Bapak belajar berdasarkan kebutuhan murid gitu ya. Kita memberikan materi berdasarkan kebutuhan murid. Makanya ada implementasi kurikulum merdeka. Di paket modul 2, untuk modul 2-nya itu ada kita belajar tentang social emotional learning gitu ya. Kita akan belajar tentang teknik stop dan lain sebagainya ya. Ibu Bapak nanti akan banyak berlatih di sana. Di modul ketiganya, di paket modul 2 kita akan belajar tentang coaching ya, bagaimana Ibu Bapak guru dapat coach kepada peserta didiknya ataupun kepada rekan sejawatnya. Nah, di paket modul 3 Ibu Bapak kita juga akan mempelajari 3 modul. Modul yang pertama adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ya. Modul yang pertama pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ibu Bapak biasanya Ibu Bapak dalam pekerjaan sehari-hari suka dihadapkan dengan dilema etika dan rujukan moral ya.
ya dilema etika, aduh gimana ya ini teh sebenarnya mah gak bisa, tapi dan gimana ya ini teh harusnya mah gini gitu ya, biasanya gitu ya, suka ada ya. Nah, kita akan mempelajari tentang itu, bagaimana kita melakukan atau menghadapi kalau ada dilema etika atau bujukan moral, atau misalnya yang disebut bujukan moral itu seperti ini misalnya, setelah selesai perpisahan, misalnya ketua panitia, yuk makan-makan yuk, pakai aja uang perpisahan, aduh gimana ya, ini nggak boleh gitu ya, gimana caranya ya gitu ya. Nah biasanya gitu ya. Nah itu di modul 3.1. Di 3.2 kita akan belajar tentang bagaimana kita mempelajari atau memberdayakan aset PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset atau ABCD ya, Asset Based Community Development. Baru di modul 3.3 Ibu Bapak akan belajar mengenai bagaimana mengembangkan program yang berpihak pada murid. Itu semua akan dirangkai gitu ya Ibu Bapak ya. Pembelajarannya secara daring dan luring. Ya, secara daring Ibu Bapak bersama para fasilitator ya, bersama para fasilitator dan instruktur, secara luring ya dengan para pengajar praktik yang hebat ini gitu ya. Jadi secara luring Ibu Bapak akan didampingi, baik didampingi ke sekolah pada saat pendampingan individu ataupun pendampingan kelompok dalam kegiatan lokakarya seperti sekarang. Jadi kebetulan pada saat ini ada kepala sekolah yang hadir, Ibu Bapak, para kepala sekolah di momen pertama ini di lokakarya orientasi Ibu Bapak akan melihat gitu ya, Ibu Bapak akan memetakan peta posisi CGP Ibu Bapak sebelum mengikuti CGP ini gitu ya, peta posisi diri para guru penggerak sebelum mengikuti CGP, dan nanti kita juga akan memetakan harapan dan kekhawatiran dari kepala sekolah dan harapan dan kekhawatiran dari para CGP-nya. Kenapa? Ya, gimana ke depannya ya? Aduh, gimana ya? Guru saya ikut CGP 6 bulan, banyak tugas, aku kumahanya kayak banyak terbengkalai tugas-tugasnya, mungkin itu ya yang ada di dalam benak kepala sekolah ataupun sama di dalam benak para CGP-nya. Waduh gimana ya nanti saya bisa nggak ya, terus bisa nggak ya saya membagi waktu dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nanti kita akan melakukan pemetaan harapan dan kekhawatiran ya yang akan dipandu oleh para pengajar praktik di kelasnya masing-masing. Nah selain itu Ibu Bapak di lokakarya orientasi ini juga Ibu Bapak akan dikenalkan bagaimana cara membuat portofolio digital melalui Google Sites. Ibu Bapak ini termasuk yang beruntung ya Ibu Bapak, karena sejak di angkatan 4, angkatan 5 ini sudah mulai dikenalkan portofolio digital menggunakan Google Sites gitu ya. Nah nanti para pengajar praktik akan mengenalkan apa itu portofolio digital gitu ya, nanti akan ditindaklanjuti pada saat pendampingan individu yang pertama ke sekolah-sekolah Ibu Bapak gitu ya. Nah setelah lokakarya orientasi selama jeda mungkin 2 minggu 3 minggu gitu ya Ibu Bapak secara daring bersama fasilitator, nanti ada saatnya bersama pengajar praktik di pendampingan individu pertama gitu ya. Pendampingan individu pertama Ibu Bapak akan menindaklanjuti hasil dari lokakarya orientasi ini. Lalu setelah pendampingan individu pertama Ibu Bapak akan dikumpulkan lagi gitu ya, dikumpulkan lagi di lokakarya 1 ya, nanti lokakarya 1. Nanti setelah lokakarya 1 kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan ada pendampingan individu lagi. Terus begitu berulang Ibu Bapak sampai pendampingan individunya 6 kali ya, pendampingan individunya 6 kali. Pendampingan individu pertama sebelum lokakarya pertama, pendampingan individu 2 sebelum lokakarya 2, pendampingan individu 3 sebelum lokakarya 3, sampai pendampingan individu 6 sebelum lokakarya 6. Nah terakhir Ibu Bapak akan ada lokakarya 7. Lokakarya 7 ini adalah festival panen hasil raya. Oh gaya ya, festival panen hasil raya. Seperti kemarin, di minggu kemarin yang Kabupaten Indramayu juga yang angkatan 4 ini baru melaksanakan lokakarya 7 gitu ya, lokakarya 7 sangat meriah insya Allah. Nah nanti Ibu Bapak di lokakarya 7 Ibu Bapak juga akan melakukan festival panen hasil belajar gitu ya. Nah kalau angkatan 4 setelah lokakarya 7 ada lokakarya 8 dan ada lokakarya 9. Kalau Ibu Bapak di angkatan 7 ini tidak ada lokakarya 8 dan lokakarya 9. Setelah lokakarya 7 selesai Ibu Bapak gitu ya. Nah iya, selesai sih selesai Pak, tapi
Ya, ada tapinya ya Ibu Bapak ya. Ya, bagaimana dengan tugas-tugasnya? Nah, nanti Ibu Bapak selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, insya Allah Ibu Bapak akan banyak meluangkan waktu bersama laptop atau komputer Ibu Bapak, gitu ya. Baik melalui secara daring, gitu ya, sinkronus maupun asinkronus, isi LMS, gitu ya Ibu Bapak ya. Mulai hari Senin kita sudah masuk ke mulai dari diri ya Ibu Bapak ya, sudah ada di LMS baca-baca, silakan gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak, insya Allah selama 6 bulan ini Pak, guru-guru di Kabupaten Indramayu ini akan bertransformasi menjadi guru-guru yang lebih hebat, yang lebih baik lagi ya ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusiasme para guru di Kabupaten Indramayu, sehingga kalau boleh nih ya, kalau boleh diurutkan peserta terbanyak se-Provinsi Jawa Barat ketiga itu adalah Kabupaten Indramayu ya, provinsi yang peserta CGP-nya paling banyak. Ya, kalau tadi Miss Ilah mengawali dengan pantun gitu ya Ibu Bapak ya. Kalau saya sekarang nggak akan pantun. Ya, karena kalau pantun itu pasti Ibu Bapak bilang cakep gitu ya. Saya takutnya fitnah Ibu Bapak yang kan saya baca gitu ya. Oke, Ibu Bapak mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam proses kami juga sedang belajar, Ibu Bapak sedang bertransformasi dari P4TK ke BBGP. Jadi mohon pengertiannya, kami sedang membenahi di setiap di setiap prosesnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bertransformasi bersama sehingga kita bisa mewujudkan profil belajar Pancasila bagi peserta didik yang kita harapkan sesuai dengan visi Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dinas Kabupaten Indramayu yang sudah bekerja keras. Saya dengar katanya ada yang begadang-begadang gitu ya, nggak tidur Ibu Bapak menyiapkan kursi gitu ya, menyiapkan kursi, bahkan di grup PP di foto ini kursinya kurang gitu, kumaha gitu ya. Ini demi Ibu Bapak para CGP dan kepala sekolah yang hadir di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat mengikuti lokakarya orientasi dengan bahagia ya Ibu Bapak ya. Jangan kumpul lulus gitu ya. Kalau kumpul lulus nanti gelombang otaknya jadi nggak beraturan gitu ya. Nah, nanti masuknya pun nanti nggak beraturan ke dalam hati kita. Kalau kitanya bahagia, insya Allah akan diterima dengan bahagia juga gitu ya, sehingga akan meresap ke dalam hati. Cekap Bu Teti? Iya. Cekap ya, terima kasih. Selamat mengikuti lokakarya orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, malam-malam makan ganas. Yang jawab salam utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada lunas. Terima kasih kepada pengatur acara yang memberi kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak tim, Bapak Dadang dan Ibu Teti dari tim Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Yang saya hormati tim kerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Mohon izin saya berdiri di sini, Bapak Ibu. Saya informasikan sebelum saya lanjutkan, Ibu Kepala Dinas ada kegiatan dan tidak bisa diwakilkan. Ibu Sekdis juga, Ibu Kabid Ketenagaan lagi kurang sehat. Hari ini juga ada kegiatan di Hotel Wiri Perkasa sejak hari kemarin untuk para kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak tim dari BBGP
Begini, informasi awal yang tersebar ketika ada seleksi guru penggerak yang terdengar sangat pesimis. Konon katanya nanti kalau jadi guru penggerak jangan-jangan hanya banyak pekerjaan. Tetapi Bapak dari Balai Besar Guru Penggerak ternyata setelah diperoleh informasi Indramayu untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sangat menggembirakan. Tepuk tangan untuk para peserta. Ibu Kadis selaku PLT memberikan amanat kepada saya bahwa ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang lolos hari ini mengikuti kegiatan Lokakarya orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Hari ini Bapak Ibu akan insya Allah akan mengikuti kegiatan sampai jam 15.15. Mohon bisa diikuti. Siap ya Pak ya? Saya melihat semangatnya yang luar biasa. Bapak Ibu peserta hari ini saya catat di sini untuk pengajar praktik ada 31 sudah siap di kanan kiri. Terima kasih. Kemudian untuk kepala sekolah yang terdata ada 175. Kemudian untuk peserta ada 224. Semoga kegiatan Bapak Ibu ini bisa menggerakkan kemajuan pendidikan di Indramayu. Episode Menteri Mas Nadiem yang keberapa? Guru penggerak episode yang keberapa? Ke-6. Maaf saya salah. Ke-5. Angkatan ke-7 episode dari Pak Mas Menteri episode yang ke-5. Sekarang sudah episode ke-berapa? Sudah 16, sudah lewat. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu dan sebagainya, saya tidak bijaksana kalau berlama-lama di sini. Intinya saya mewakili menyampaikan ucapan terima kasih dan Ibu PLT menyampaikan semoga peserta senantiasa bisa mengikuti sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa mari bersama-sama untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala kegiatan Lokakarya orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Indramayu secara resmi. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tidak punya pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, juga rekan PP CGP yang hari ini sedang berbahagia. Pak Heri menemani saya menjelaskan profil supaya wajah aslinya kelihatan. Seperti biasa kita kenalnya lewat angkatan udara lewat dunia maya, dan ini aslinya. Oh, aslinya seperti ini para PP kita nanti. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah ada yang langsung mencari mana PP saya. Seperti ini tampilan aslinya. Yang masih pakai topeng dicopot. Iya. Ya, maka Pak Heri temani saya. Kita langsung buka saja dari tampilan pertama. Ya ini masih pakai topeng. Pak Fadil Muhammad dari SMA Negeri 1 Anjatan. Berdiri Pak Fadil. Berdiri. Ya. Ini Pak Fadil Muhammad. Tepuk tangan. Dari SMA Negeri 1 Anjatan. PP di daerah Indramayu Barat dan Selatan, perbatasan Subang. Ya, sedikit informasi Pak Fadil Muhammad ini alumni dari SM3T Papua ya Pak Fadil.
makanya tampilannya seperti Papua. Tepuk tangan untuk Pak Fadil Muhammad. Punya pengalaman di Papua, tapi bukan rombongan itu. Ya, beliau ini punya koleksi foto menggunakan kotekan asli. Cuma ketika kita tidak diberikan. Lanjut. Pak Eka Winarno. Mana Pak Eka? Silakan. Dari SMA Negeri 1 Kandang Haur. Ya. Tapi di bagian Indramayu Barat. Ya. Mana CGP-nya Pak Eka Winarno? Pak Eka Winarno. Ya, berikan CGP-nya Pak Eka Winarno. Iya. Lanjut. Pak Ali Subandi dari SMK Negeri 1 Kerangkeng. Ya, ini dari Timur. Ya. Dua ini Pak Ali. Hanya ada dua dari wilayah Timur. Ya. Next. Lanjut sambil berjalan saja. Pak Suwandi berpakaian pramuka. Iya. Kayak Jenderal Komarudin ya. Ya, Pak Suwandi. Ya, mohon maaf dengan kondisi yang pasca operasi ya. Namun semangatnya begitu menggebu sehingga mau hadir di sini. Next. Pak Muhammad Heri Setiawan. Ini saya sendiri, Pak Ya, Muhammad ya. Heri Setiawan. Salam kenal Bapak Ibu semua. Tapi orangnya baik, jangan berprasangka negatif ya Bapak Ibu. Ini hanya tampilannya saja. Jangan-jangan ini. Lanjut. Ibu Yuni Setianingsih, PTD SMP Negeri 1 Haur Gelis. Mana orang Haur Gelis? Indramayu Pojok Selatan ya. CGP-nya itu Bu berdiri. Next. Ibu Siti Sofia Ibu Siti Sofia. dari SMP Negeri 1 Widasari. Dan biasanya di Monas. Widasari ini CGP-nya. Wah, sudah tos dengan para CGP-nya. Chemistry-nya langsung nyambung. Next. Ibu Wiwi Krosita, SHMPD dari UPTD SMP Negeri 1 Karangampel. Nah, ini aslinya yang tidak pakai masker. Ya. Next, Pak Samsuni yang tadi membaca doa dari UPTD SMP Negeri 1 Paseka. Ya, itu Pak Samsuni. Lanjut, Pak Wanito dengan background hitam putihnya, kreator SMK KS SMKS Telematika Indramayu. Kreator kita nih. Dia juga punya pengalaman di Sulawesi. Sulawesi ya Pak? Ya, Sulawesi luar biasa. Iya, pernah di Sulawesi. Next, Inilah Pak Iman SSI MPD PTD SMP Negeri 2 Loh bener. Pak Iman. Pak Iman, ya PP-nya. PP-nya mana PP-nya? Pak Iman. Acungkan tangan. Iya, Pak. Terima kasih. Next, Pak Himawan Ciptanto. SMK Negeri 2 Indramayu. Ya, ini yang di tengah itu. Kreator kita. Itu PP-nya. Ini ketua koordinator PP Indramayu angkatan ke-7 Pak Himawan. Next. Ibu Ai Yuliasi SPD MSI dari SMP Negeri 1 Trisi. Ya, ini Pak Ai. Sekarang Trisi siapa Bu? Lambaikan tangan Bu. Iya. Lanjut. Nah, Ibu Wulan Indah Andayani dari Timnas Surapati. Surapati mana ya? Ini mesti Ya, TK, Pak. jangan Mesti TK. masih TK, ya, tapi ilmunya luar biasa. Semangatnya berbeda. Lanjut, Ibu Kartika juga dari TK Bakti PGRI. Saya Sama. sambil belajar, iya. Kita lihat Kita TK-nya. semangat belajar walaupun dari TK semangatnya luar biasa. Lanjut, Next. Pak Dadang Wahyudin, PTD SDN Sukahati. Mana Dadang? Harus ya? Pak Dadang, Pak Dadang. Dadang ya. Sudah melanglang buana. Ibu Mayasari SPD dari UPTD SDN 3 Margadati dengan background pialanya karena SD-nya juga termasuk SD yang sering mendapatkan juara Margadati 3. Ibu Mayasari. Lanjut. Calon kepala sekolah. Ibu Diana Susanti. Ibu Diana Susanti dari SMA SMA Negeri 1 1 Sindang. Sindang. Ibu Diana tuan rumah. Dan lanjut. Tuan rumah juga nih, Pak. Iya, Ibu Heni Purwani. Ibu SMA Heni. Negeri 1 Sindang. Iya. Iya. Orang Sindang. PP-nya, CGP-nya sudah. Next. Bapak Eman Suherman, SPDI dari SMKS Darul Kertas Maya. Oh iya. Next. Next.
Pak Muhammad Sofiuddin dari UPTD SMP Negeri 1 Balongan. Ya, Ini termasuk guru besar. guru besar kita nih. Guru besar kita. Pak Safiuddin. Pak Sofi CGP lambaikan tangan. Banyak guru besar di PP Angkatan 7 ini Pak, termasuk saya. Ya. Pancar Hadi. Nah ini yang tampilannya pakai ikat. Saya Ini sendiri. Terima kasih. yang melambaikan tangan Pancar Hadi Indramayu Barat dari SDN 2 Sumberada. Ibu Hajah Wasilah dari PTD SDN 1 Singaraja. Tadi yang menjadi MC Bu. Iya. Bismillah, ini sudah melanglang dua nih. Dia Luar biasa. hobi megang mic. Jadi kalau ada uang 100.000 dengan mic dia pilih mic. Bu. Iya. Lanjut Pak Gunawi dari SMP Negeri 2 Bongas. Bongas. Pak Bongas. Terima Iya. kasih. Pak Gunawi. Lambaikan tangan Pak untuk Iya. para CGP-nya. Lambaikan tangan Pak, di sana ada kamera, di sana. Lanjut Bapak Abdullah dari PTD SMP Negeri 2 Kertasemaya. Ini namanya Timur di belakang ini. Iya. CGP-nya Bagian mana? mana Pak? Ini Pak Abdullah. CGP-nya Pak Pak Abdullah. Pak. Cukup tangan. Tuh Pak, masuk. Maju Pak. Satu Pak. Next. Iya. Bu Satriani, pakai ini Satriani bukan laki-laki. UPTD SDN Satriani. Negeri 1 Nah, Bongas. ini Bongas ini Bongas. Iya. Ya, paling sepuh di antara kita. Gula hormat. Usianya berapa Bu? Baru 16 nih. Baru 17. Lebihnya. Lebih sudah dari kita. Iya. Next. Nah, ini saya sendiri, Bapak Sujono dari UPTD SDN 1 Sukra Indramayu Barat. Mana orangnya, mana orangnya? Bung Sukra. CGP-nya kan teman. Luar biasa. Next. Pak Johari Pak dari SMKS Assalam Jati Barat. Pak Johari, nah ini dari samping kanan. Melambaikan tangan Pak Johari. Iya. Supaya CGP-nya tahu. Lanjut. Ibu Pipit Agustina. UPTD SDN 3 Gabus Wetan. Gabus Wetan. PP termuda di angkatan 7. Termuda. Usianya tadi Ibu Satria 17 ya. 16. Lanjut. Bapak Dr. Rasto dari SMA Negeri 1 Trisi. Next terus kita ini. Orang Trisi tahu sudah banyak hasil karya buku yang diciptakannya. Silakan dibuka atau beli online juga ada Pak. Kalau CGP dan CP yang pesen dapat diskon berapa Pak Rasul ya? Persen. Langsung. Ya, sudah masukkan karya. Terima kasih lagi. Next. Bapak Budi Hartiana Sudrajat dari UPTD SMP Negeri 1 Atap Pasekan. Ini Pasekan. Ya. Tapi asli orang Bandung ya. Di Bandung? Di Bandung. Iya. Biasa Pak, biasa. Wilujeng Depak. Lanjut. Lanjut. Udah next habis. Oh, habis ya?